Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Sania dan kita seperti biasa kalau bertemu dengan Ibu akan belajar tentang fisika, mapel fisika, oke? Kelas 11 goal setting class. Di waktu lalu kita belajar tentang hukum Hooke nih, tentang melarnya suatu benda, pegas, karet. Nah, itu kita berbicara tentang yang melar-melar, elastisitas, hukum Hooke itu masuk di bab yang lalu. Kita belajar materi itu melalui via quizzes ya. Soalnya itu setiap quizzes ada 10, 2 kali quizzes, jadi ada 20 soal yang telah saya ujikan kepada kalian. Terlebih itu, saya juga membagikan materi kepada kalian mengenai hukum Hooke dan elastisitas setiap malam kita saat kita akan quizzes. Saya harapkan bahan ajar itu telah bermanfaatkan oleh kalian. Kalian telah dapat memahaminya. Kalaupun kalian tidak dapat memahaminya, silahkan konsul ke saya di hari Kamis nanti. Karena kita ada pembelajaran konsultasi, jadi di waktu itulah kalian manfaatkan dan katakan kepada saya, Bu, saya nggak paham materi ini. Kalaupun nanti di waktu tersebut memungkinkan, kita akan bahas bersama dan saya usahakan untuk membahasnya bersama-sama agar kita dapat memahaminya. Oke? Lanjut, kita kali ini akan belajar mengenai yang namanya fluida. Pada kali ini kita masuk materi baru yaitu fluida, khususnya fluida statis. Kalau kita berbicara tentang fluida, ada dua macam secara universal fluida tersebut. Ada fluida statis, ada fluida dinamis. Dan kali ini kita berbicara tentang fluida statisnya. Fluida ini adalah cangkupan mengenai pembahasan zat. Zat yang dinamiknya ini ada 3 macam. Pertama zat gas, ada zat cair, ada zat padat. Jadi dalam bahasan kita mengenai fluida statis ini akan bercerita, akan membahas ketika macam zat ini. Oke? Namun dirangkumkan menjadi satu yang istilahnya namanya adalah fluida. Oke? Saya bagikan PPT pembahasan kita. Iya. Fluida statis. Kelas 11, Goal Setting Class SMA Sains Alumnika. Bersama saya, Ibu Sani. Seperti biasa, kalau kita berbicara tentang fluida statis, khususnya ya, ada 6 pokok yang harus kita pahami. Namun di pertemuan kali ini, di dalam video kali ini, hanya ada 3 pokok yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Baru 3. Sisanya kita akan bahas di waktu ke depan. Bisa waktu konsultasi nanti, atau waktu di video berikutnya. Kita berbicara tentang fluida ya, saya kenalkan lagi, yang namanya fluida itu ada 2 jenis, fluida statis dan fluida dinamis. Kalau di waktu ke depan kalian mendengar kata statis, dinamis, dinamika atau statika, itu menunjukkan konotasi namanya pergerakan atau tidak bergerak suatu benda tersebut. Kalaupun benda itu atau hal tersebut bergerak, itu masuk ke kategori dinamika atau dinamis. Namun kalau berbicara tentang sesuatu hal, baik zat ataupun benda itu diam, berarti itu masuk ke kategori statik atau statis. Kata fluida sendiri itu adalah konotasi zat, di mana kata zat ini mencangkupi 3 macam zat. Zat gas, zat padat, dan zat cair. Yang mana ketiga macam zat ini sama-sama dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika diberikan tekanan. Tekanan yang dimaksud dalam sini apa? Adalah gaya yang diberikan dari luar. Gitu. Bu, kenapa ketiga macam zat itu disebut dapat mengalir? Nah, contohnya, saya contohkan. Zat cair lebih ke air. Gitu. Yang mudah untuk kita jangkau itu adalah zat cair berupa air. Air itu pasti mengalir. Yang mana kalau kita lihat dari keranan air, ia mengucur dari tempat yang tinggi menuju suatu yang lebih rendah.
Nah, pergerakan yang dilalui oleh air tersebut adalah proses yang namanya mengalir. Begitu pula pada zat gas. Pada zat gas, contohnya, ketika ia berada di ketinggian yang tinggi, sukar untuk kita merasakan udara tersebut lebih bersih. Namun ketika kita berada di tempat yang lebih rendah, kita itu berusaha untuk mendapatkan udara itu lebih banyak, di mana kita berupaya mencari yang bersih sehingga kita dapat menghirup yang baik untuk tubuh kita. Dan contoh lainnya, kalau untuk fluida jenis zat gas, um, coba kalian perhatikan gas yang berupa tabung LPG, di mana tabung LPG itu memiliki tekanan yang besar, di mana tekanan yang besar itu yang dapat menyebabkan suatu proses mengalirnya gas sehingga dapat menghasilkan yang namanya api untuk di kompor gas, sehingga kalian pun bisa masak. Nah, kalaupun zat padat, Bu, apakah zat padat itu memiliki suatu hal yang mengalir? Iya, zat padat itu memiliki komponen penyusun atau partikel yang bersifat nano, nah ya. Nano itu kalau sudah berbicara nano itu sangatlah kecil, dan kita pun untuk melihatnya harus menggunakan mikroskop nano. Zat padat pun memiliki partikel penyusun yang bersifat mengalir. Gitu. Mengalir untuk apa, Bu? Untuk mempertahankan keadaan kokohnya suatu zat padat tersebut. Gitu. Untuk melihatnya bagaimana, Bu? Kita menggunakan mikroskop nano. Oke? Itu tentang konsepan fluida. Nah, fluida ini secara universal, kata saya tadi, terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang statis, itu fluida tak bergerak. Bisa disebut orang dengan kata hidrostatis, fluida statis, maupun fluida statika. Nah, ada fluida yang bergerak. Nah, kalau fluida yang bergerak ini, kita berbicara tentang yang dinamis. Ada 3 kosakata yang biasa orang gunakan. Yang pertama hidrodinamis, fluida dinamis, dan fluida dinamika. Gitu. Yang sebutan atau cangkupan fluida secara universal, secara umum. Selesai tentang konsepan umum fluida, kita akan mengenal kata atau kosakata yang disebut dengan tekanan. Apa sih tekanan itu? Tekanan itu bisa jadi kalau di kehidupan kita tuh suatu hal yang membuat kita harus berproses lebih baik. Dan begitu pula kalau tekanan di dalam bahasan fluida. Kalau fluida, di dalam fluida, tekanan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja secara tegak lurus pada suatu bidang yang kemudian akan dibandingkan dengan luas permukaan bidang tersebut. Secara matematisnya, tekanan dibuat dalam rumusan P kapital. Tekanan itu simbolnya adalah P kapital, yang mana hasil bagi dari antara gaya dengan luas permukaan. Jadi P sama dengan F per A. Tekanan itu Pascal satuannya, atau bisa juga Newton per meter kuadrat. Gaya itu satuannya Newton, dan luas permukaan itu adalah meter persegi. Oke. Nah, kalau berbicara tentang tekanan, ada istilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis atau tekanan hidrostatika. Bisa sama saja. Nah, di mana kalau di tekanan hidrostatis ada kalimat nih, bunyinya seperti ini. Semakin tinggi zat cair dalam suatu wadah, maka berat zat cair itu akan semakin berat. Maka berat zat cair akan semakin berat, akan semakin tinggi. Sehingga makin besar pula tekanan yang dikerjakan zat pada dasar wadah zat tersebut. Maksudnya apa, Bu, ini? Contohnya seperti ini. Ketika kalian melakukan snorkeling, menyelam, atau kalian berenang sekalipun, kalian kan nyelup tuh ke dalam suatu kolam renang ataupun lautan. Kalian karena mau sok-sokan gaya tadi, mau sampai ke dasar tuh, sampai ke permukaan dasar yang sangat dalam. Ketika kalian sampai di permukaan dasar dari sistem tersebut, telinga kalian mengalami yang namanya dengung.
Bidang telinga kalian mengalami dengung. Nah, kenapa bisa dengung tersebut terjadi? Nah, itu membuktikan kalau ketika kalian semakin dalam memasuki suatu permukaan, kalian akan mengalami yang namanya tekanan yang tinggi. Tekanan yang tinggi ini akan dikenal dengan namanya tekanan hidrostatis dari suatu zat fluida. Fluida apa di sini? Di sini adalah fluida zat cair. Oke? Jadi, pada posisi yang semakin dalam dari permukaan, maka membuktikan bahwa tekanan hidrostatis yang dirasakan akan semakin besar. Terbukti ketika kalian berenang, ketika kalian menyelam atau snorkeling di permukaan yang terdasar, gendang telinga kalian itu bisa berdengung sangat sakit sekali dan bisa-bisa akan pecah sehingga menyebabkan ketulian. Gitu. Nah, ini adalah suatu apa ya? Suatu gambaran umum di mana bentuk dari tekanan hidrostatis ada suatu bejana atau wadah yang berisi fluida yang mana ia memiliki ketinggian atau kedalaman tertentu. Ilustrasi. Nah, tekanan hidrostatis ini ada rumusan. Ada rumusan secara matematis di mana P kapital sama dengan Rho GH. Rho itu apa? Rho adalah massa jenis zat fluidanya. G itu percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian maupun kedalaman dari fluida tersebut. Massa jenis fluida, kalau kita berbicara tentang massa jenis, setiap fluida itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda dan telah ada ketentuannya. Jadi nanti akan saya bagikan tabel yang berisi tentang massa jenis fluida, silakan dicatat. Nah, setelah tentang kita berbicara hukum hidrostatika atau hukum hidrostatis, ada pula hukum utama hidrostatika atau hukum utama hidrostatis yang berbunyi, semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama akan memiliki tekanan hidrostatika yang sama. Ini maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi ketika kalian tadi menyelam tuh kan, menyelam di permukaan terdasar, pada titik tengah, kalian berdiri di tengah-tengah dasar nih, di tengah-tengah, telinga kalian berdengung. Untuk mengurangi dengung tadi, kalian berinisiatif geser ke kiri, geser ke kanan, maju ke depan, maju mundur ke belakang. Nah, dengan tujuan apa? Tujuan kalian untuk mengurangi tekanan hidrostatik yang kalian alami. Nah, padahal hal tersebut tidak akan mempengaruhi apa-apa. Kalian akan tetap merasakan tekanan yang besar karena kalian itu tetap berada di dalam suatu sistem yang sama dengan kedalaman yang sama pula. Lain hal, kalau seandainya kalian berupaya untuk naik ke permukaan, kalian tidak mau lagi berada di dasar. Nah, itu baru akan mengurangi tekanan hidrostatika yang kalian rasakan. Nah, ini ilustrasi dari hukum utama hidrostatik, di mana diilustrasikan ada dua titik. Nah, dua titik, titik A dan titik B. Nah, di mana pada titik A dan titik B, ia melakukan menunjukkan bahwa kedalaman yang berbeda, yang sama akan menghasilkan suatu tekanan hidrostatis yang sama pula. Itulah yang dikenal dengan tekanan hidrostatis. Sehingga dari ilustrasi ini menghasilkan nih poin penting. Poin pentingnya apa? Di mana tekanan hidrostatis pada titik A itu akan sama besar dengan tekanan hidrostatis pada titik B. Bu, kata kalian, kalau kalian mau bertanya, kalau seandainya seperti kata Ibu tadi di lautan itu kan sistemnya luas, Bu. Penyusunannya saja bukan terdiri dari sampel A dan sampel B. Lalu kalau seandainya Bu, saya menambahkan nih ada sampel B, C, D, E sampai Z. Apakah tekanannya akan tetap sama? Ya. Pada saat ia berada pada kedalaman yang sama, pada saat ia berada pada dasar yang sama di dalam suatu sistem, tekanannya akan tetap sama. Jadi persamaan ini atau hukum ini akan bisa diteruskan, akan bisa kita jabarkan lebih luas, di mana kalau tadi cuma sampai tekanan
hidrostatis di titik A sama dengan tekanan hidrostatis di titik B, bisa kalian jabarkan lagi menjadi tekanan hidrostatis di titik B sama dengan tekanan hidrostatis di titik C, tekanan akan sama dengan tekanan pada titik D, dan seterusnya sampai ke Z. Karena dalam suatu sistem seperti di lautan itu kan bukan hanya sampel A dan B, tapi beribu-ribu sampel. Jadi ini bisa kita jabarkan lebih banyak lagi, gitu, tergantung sampelnya. Berhubung ini sampel ilustrasi hanya A dan B, oke, saya tuliskan dalam sampel A dan B. Yang penting kalian memahami bahwa pada saat dalam satu sistem yang sama, tekanan hidrostatis yang dirasakan akan sama pula. Selesai tentang tekanan hidrostatis. Kita mengenal hukum Pascal. Hukum Pascal ini dipopulerkan oleh Sir Pascal, di mana yang berbunyi tekanan yang diberikan suatu fluida, baik fluida gas, zat cair, maupun padatan dalam suatu ruang tertutup akan diteruskan segala arah secara merata. Nah, jadi seperti ini nak ya. Contohnya itu di aplikasi dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik ini di mana gini, kalian kan pernah tuh lihat tempat cuci mobil, nah yang tiba-tiba mobilnya naik ke atas. Nah, di dalamnya itu, di dalam tanah itu, ada dongkrak, namanya dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik itu menggunakan hukum Pascal sebagai landasan agar prinsip dongkrak itu dapat naik. Di mana bahwa ketika di dalam tanah, hidrolik itu ditanamkan dengan sistem untuk kedap akan segala fluida, baik fluida gas, zat cair, dan zat padat. Jadi meskipun ia berada di dalam tanah, fluida dari luar itu tidak akan mempengaruhinya. Ia tidak akan mendapat pasokan fluida dari luar, dan ia pun tidak akan dapat mengeluarkan fluida keluar. Jadi ia menyimpan segala zat atau energi di dalam piston-piston dongkrak hidroliknya. Jadi dengan adanya mereka yang hanya tersimpan di dalam sistem mereka, itu akan membuat kerja mereka menjadi lebih maksimal, sehingga ketika titik maksimal itu tercapai dan dari luar diberikan suatu beban itu akan dapat naik karena adanya kerja maksimal dari dongkrak hidrolik dari dalam tanah. Nah, siapa yang memberikan kerja tersebut? Yang memberikan kerja tersebut adalah fluida yang berada diam di dalam si dongkrak bawah tanah. Itu untuk hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini karena pernyataannya yang demikian, ia merumuskan persamaannya di mana tekanan pertama itu sama besar dengan tekanan yang kedua. Di mana kalau kita uraikan lagi, tekanan yang pertama itu kan kalau diuraikan menjadi gaya yang diberikan penampang pertama terbalik dengan luas penampak atau F1 dibagi dengan A1. Yang kemudian P2-nya sama hal gimana? P2 kan rumusnya kalau diuraikan berupa F2 atau gaya penampang kedua dibagi dengan luas penampang kedua. Jadi P1 sama dengan P2, maka F1 per A1 sama dengan F2 dibagi A2. Gitu. Hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini banyak sekali diterapkan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari dongkrak hidrolik seperti kata Ibu tadi, sampai ke pompaan ban sepeda kalian, mesin pengempres hidrolik, atau pengecil fluida dalam suatu sistem industri, bisa juga ring pengiringan hidrolik. Ring pengiringan hidrolik ini gini, nah, banyak digunakan pada pelabuhan-pelabuhan untuk memudahkan mereka memindahkan peti kemas
Seperti kemas itu kan berat tuh. Jadi untuk memudahkan mereka memindahkannya, ia menggunakan alat namanya rimpi dengan hidrolik, yang mana kalau digunakan itu akan mudah dalam mereka memindahkan barang-barang yang besar. Itu hukum Pascal. Terus ada pula hukum namanya hukum Archimedes. Kalau tadi dikenakan oleh Sir Pascal, ini dikenakan oleh Sir Archimedes, di mana bunyinya suatu benda yang sebagian atas seluruhnya dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, kalau pembacaan Ibu, yang Ibu tahu, Archimedes ini nih mulanya ia menimbang suatu batu tuh, memintang suatu batu di alam terbuka. Ia menimbang batu di alam terbuka, kemudian ia menimbang pula batu itu pada saat batunya dicelupkan di dalam bejana berisi air. Nah, ternyata saat berada di dalam air, beratnya lebih ringan, dan air pun akan keluar, meluber kemana-mana. Melubernya itu ternyata ketika ditimbang sama kalau dijumlahkan dengan massa batu, itu akan memuat atau menghasilkan berat batu yang sama pada saat batu ditimbang di alam terbuka. Itu kata si Archimedes. Dan menghasilkanlah yang namanya rumusan. Rumusan itu yang mana gaya ke atas atau gaya apung suatu benda sama dengan gaya berat benda di udara dikurangi dengan gaya berat benda saat di dalam fluida. Nah, lama ia menganalisis lagi, sampailah dapat persamaan nih, katanya ternyata gaya apung ke atas atau gaya apung itu juga bisa dicari menggunakan persamaan rho volume dikali percepatan gravitasi. Rho-nya itu massa jenis fluida, Vb itu adalah volume benda saat berada di dalam fluida, dan dikali dengan percepatan gravitasi. Kata si hukum Archimedes. Nah, terlepas tentang hukum Archimedes, kita masuk di pembahasan gaya mengapung. Kalau kita berbicara tentang gaya mengapung, ini berbicara tentang benda yang dicelupkan ke dalam fluida. Fluidanya khusus yang zat cair. Kemudian, benda akan muncul sebagian ke permukaan dan sebagiannya lagi akan tenggelam. Hal ini mengapa bisa terjadi? Hal ini dikarenakan berat benda lebih besar daripada gaya apung, yaitu Fa lebih besar dari gaya berat benda. Fa lebih besar dari W. Nah, ini adalah konsep untuk mengapung. Sehingga dapatlah rumusan di mana rho benda sama dengan volume benda saat berada di fluida dibagi dengan volume benda itu sendiri. Kemudian dikalikan dengan rho fluida. Itu untuk yang mengapung. Terus ada nih yang melayang, gaya melayang. Nah, di mana jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, maka gaya apung sama dengan berat benda. Fa sama dengan W untuk melayang. Jadi benda itu mengapung di dalam permukaan fluida. Fa sama dengan W itu untuk melayang. Kemudian ada gaya yang tenggelam. Gaya tenggelam ini terjadi jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida. Maka gaya apung akan lebih kecil dari berat benda. Fa kecil dari W, sehingga benda bergerak ke bawah menuju dasar air. Ini akan menyebabkan terjadinya benda tenggelam. Fa lebih dari W. Fa kurang dari W. Fa kurang dari W atau Fa lebih kecil dari W. Selesai tentang pembahasan materi. Ada soalan di mana bunyinya gini. Sebuah bejana berhubungan mula-mula berisi air dalam keadaan setimbang.
Kemudian pada salah satu kakinya diisi dengan dengan minyak sehingga air terdesak 2 cm dari keadaan setimbangnya. Jika massa jenis air itu 1 gram, massa jenis minyak 0,8, berapa tinggi minyak di dalam bejana? Nah, biasakan kalau kita menyelesaikan soal itu, kita buat terlebih dahulu nih, diketahuinya. Diketahui itu adalah menunjukkan data-data yang terkumpul dari soalan, yang kita temukan dari soalan. Dari soalan kita menemukan bahwa ketinggian air setinggi 2 cm. Pro airnya 1 gram. Kemudian krominya adalah 0,8. Kemudian yang ditanyakan adalah ketinggian minyak di dalam bejana. Nah, setelah diketahui dan ditanya dituliskan, kita baru nih menyelesaikannya. Kita buat jawab. Kita analisis, setelah kita analisis ini ternyata sesuai dengan hukum hidrostatis bahwa di setiap titik pada garis datar dalam fluida itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Sehingga kita bisa menggunakan hukum hidrostatika untuk menyelesaikan soal ini. Kita tulis PA sama dengan PB. PA itu sebagai tekanan dari air, PB itu menunjukkan tekanan dari benda. Berhubung benda tadi yang kita gunakan adalah minyak, jadi buat saja PM, tidak apa-apa kalau kalian mau buat PA sama dengan PM. Terus PA sama dengan PM tadi atau PB bisa diuraikan nih. Tekanan tadi bisa kita uraikan menjadi rumusan rho air dikali percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian air. Berapa rho air? Rho air 1. Percepatan gravitasi 9,8. Dan ketinggian air itu 2 cm. Kemudian pindah nih ke yang minyak. Rho minyak itu sebesar 0,8, percepatan gravitasinya 9,8, dan ketinggian minyak itu yang kita cari. Ingat, ternyata ada yang bisa kita coret ini di antara sisi kanan dan sisi kiri. Apa sih yang bisa kita coret? Ternyata yang bisa kita coret itu adalah nilai dari percepatan gravitasi yang 9,8 tadi atau 10 tadi. Bisa kita hilangkan. Mengapa kita hilangkan? Karena pada saat keadaan hidrostat ini, percepatan gravitasi ternyata tidak mempengaruhi. Jadi kita bisa hilangkan, kita bisa main coret, matematisnya bisa kita main coret. Jadi nilai percepatan gravitasinya hilang, tinggallah rho air, ketinggian air, rho minyak, dan variabel ketinggian minyak. 1 kali 2, 2. 0, sama dengan 0,8 ketinggian minyak. Kita cari ketinggian minyak nih. Tinggal kita bagikan 2. 2 itu pindah ruas ya. 2 pindah ruas ke kanan. Kalau dari multiplier yang kita lihat, 2 pindah dibagi 0,8. Jadi 2,5. Sehingga dapatlah kita bahwa ketinggian minyak itu sebesar 2,5 cm. Oh. Itu soalan nomor 2. Soalan nomor 1. Tadi kita bahas soal nomor 2, sekarang bahas nomor 1. Soal nomor 1 bahwa seorang telah nyelam pada kedalaman 3 meter. Ia menyelam di kedalaman 3 meter. Massa jenis air itu sebesar 1000. Konstanta gravitasi atau percepatan gravitasinya adalah 10 Newton per kilo. Dia minta tentukan besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut. Nah, buat terlebih dahulu, diketahui bahwa kedalaman orang menyelam itu 3 meter. Rho air 1000 km kubik. Percepatan gravitasinya ia pakai 10 meter per sekon kuadrat. Kenapa pakai 10 meter per sekon kuadrat? Karena di soal dia menyebutkan bahwa konstanta gravitasinya 10. Jadi kita gunakan yang 10 tersebut. Kita tidak menggunakan 9,8. Kemudian baru kita buat ditanya tadi apa? Tekanan hidrostatis pH-nya. Barulah kita buat penyelesaiannya. Jawab. Rumusan tekanan hidrostatis tadi adalah rho GH. Kita masukkan nilai rho. Rho air 1000 dikali percepatan gravitasi di soal 10. Ketinggian kedalaman yang menyelam 3 cm.
1000 kali 10 kali 3. Hasilnya 30.000 Pascal. 30.000 Pascal, ternyata soalan ini dia mau minta dalam satuan kilo Pascal. Nah, Pascal per kilo itu harus dibagi 1000. Jadi 30.000 bagi 1000 tinggallah 30 kilo Pascal. Jadi besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam tersebut adalah sebesar 30 kilo Pascal. Itulah. Itu pembelajaran kita pada hari ini mengenai fluidostatis. Tiga submateri berikutnya akan kita bahas, bisa waktu offline maupun mungkin waktu kita video Zoom. Oke? Sekian pembelajaran dari saya. Saya harapkan semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalaupun masih sukar untuk dipahami, boleh nanti hari Kamis kita bahas kembali, bilang jangan diam gitu. Tanpa saya harus tanya, kalian paham nggak? Kalian harus berinisiatif. Bu, saya nggak ngerti. Saya suka siswa yang langsung komplain, Bu, saya nggak ngerti Ibu bilang yang Ibu bicarakan. Saya sukanya seperti itu. Jadi saya harap untuk aktif-aktif lah. Baik untuk mengoceh yang benar atau mengkritik saya, maupun untuk mengutarakan kalau ada penemuan-penemuan yang baru. Saya sangat suka itu. Oke, saya akhiri pembelajaran kita. Selamat pagi semuanya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.